kembali bersama kita semua di soft launching platform Co-op My UKM. Alhamdulillah, tentu kita senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, hingga kita hari ini masih terus berproduktivitas, beraktivitas, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapat lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Upaya terbaik di saat pandemi kita adalah menjaga kesehatan, selalu menjaga asupan, baik asupan lahir ataupun asupan batin. Asupan lahir tentu menjaga asupan makanan, minuman, kebugaran, dan asupan batin tentu kita dengan memupuk informasi yang positif, menambah khazanah ilmu pengetahuan, dan senantiasa terus mendorong partisipasi aktif kita untuk mendorong keberdayaan orang banyak. Nah, ngomong-ngomong soal membangun keberdayaan untuk orang banyak, itu adalah satu di antara visi terbaik dari My UKM. Bagaimana My UKM punya visi besar untuk pengembangan pembangunan usaha kecil di Indonesia. Biar ini lebih jelas, sebetulnya better atau lebih baik kalau kita tanyakan langsung pada kawan-kawan My UKM, CEO and the gang untuk bisa berdiskusi bareng-bareng. Kemudian kita akan tanya seperti apa bagaimana. Untuk itu saya mengajak teman-teman My UKM untuk bergabung bersama saya di stage. Ya. Jadi ini sudah ada di hadapan kita semua. Silahkan diambil mic-nya, dan ini mic sebaiknya kalau sudah nanti dikembalikan lagi ya. Jangan dibawa pulang. Oke, biar kita lebih bisa mengenal mereka ini siapa, biar kita minta mereka berkenalan. Kita mulai dari sebelah sini. Duluan. Saya Aldi ya, kalau nama Aldi Restu Pramanda. Tapi panggilan sayang dari teman-teman sih, saya dipanggilnya Kibau. Gitu, jadi kalau... Itu kenapa Aldi yang udah bagus tiba-tiba jadi Kibau gitu? Nah, itu Makibau katanya. Oh. Oke. Jadi panggilan sayang itu, panggilan sayang. Lebih kekinian begitu? Kekinian, kayak gitu. Oh, iya. Kayak gitu. Kenapa? Bulian. Kibau ini sebagai apa ya? Oh, saya alhamdulillah dipercaya sama teman-teman jadi CEO di My UKM. Kalau dikatakan kerennya anak-anak milenialnya founder lah. Founder kok founder, cuman kalau di diksi kita itu agak geli-geli gimana gitu sebetulnya kalau terkait posisi kayak gitu. Cuman ya kita meresponnya berdasarkan permintaan aja. Oh kayaknya Kang Ali cocok nih jadi CEO. Ulurkan tangan, mengacung, saya terpilih. Nggak tahu karena saya paling muda daripada yang lain gitu. Merasa muda atau masih muda ya? Merasa muda kan. Oh iya. Oke, jadi kita sudah tahu ini namanya, kalau di My UKM ini ada sebutan yang unik. Di mana sebutan-sebutan yang unik ini satu diantaranya adalah memanggil sesamanya dengan panggilan Dek. Kalau yang lain kan populer kakak gitu ya, atau engkong gitu ya, atau encing, atau akang, teteh, ece gitu ya. Di My UKM penghormatan tertinggi. Penghormatan tertinggi katanya panggilan untuk kawan-kawan itu adalah Dek. Dek. Jadi selamat datang Dek Kibau. Dek Kibau. Oke, kita lanjutkan perkenalannya dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan, tapi teman-teman biasa panggil saya sekarang Uncele. Angkel. Oh ini muda nggak nanggung muda, itu tua nggak tanggung tua. Umur saya seumuran, gitu ya. Seumuran sama Aldi, cuma saya dihitung 2 tahunan, dia dihitung 1 tahunan. Oke. Masuk akal, menarik juga. Lucu sih. Dan sebagai apa ya? Di Uncle ini? Sebenarnya namanya tuh ya
Corporation Relation Departemen. Officer, Departemen Officer. Jadi salah satu departemen yang menghubungkan antar koperasinya, gitu. Nah, tapi sering disebut sama kita ya CRD. CR. Ya, tapi kalau Oke. pakai panggilan sayanya jadi CCRO. CCRO. Nah, yang paling gak enak itu kalau pas coro, Hah? itu yang paling gak enak. Iya. Jadi saya lebih bilang ya udahlah. Semoga di My UKM tetap enak yang enak-enaknya aja lah ya. Amin. Oke, thank you. Kita lanjut dulu. Nama saya Ari, dikasih nama sama mama saya. Tapi kalau di teman-teman MyUKM sekarang dipanggilnya Ken. Ari, Panggilnya Ken. panggilnya Ken. Jauh ya. Itu nyambung ya. Lumayan jauh. Jadi Ken itu nama anak saya yang pertama laki-laki. Oke. Pakai namanya. Siap, berarti masih muda ya? Saya Masih Oh iya, muda sekali ya. Dari yang pertama Oke, juga kan ya. Ken ini sebagai apa Ken ini di My UKM? Sekarang sih alhamdulillah dipercaya buat memegang departemen strategis di MyUKM. Oh, oke. Strategi sekali Bapak ini utubannya ya. Sedikit lah. Oke, sekarang saya mau tanya. Begini, kita semua paham bahwa dunia startup hari ini itu dunia yang begitu populer. Ya. Dari dongeng startup yang namanya juga startup ya. Di mana-mana nongol startup. Dari Sabang sampai Merauke ngomongin startup itu sudah kayak ngomongin kacang goreng. Ya kan? Nah, kemudian tumbuh sampai muncul di Indonesia yang namanya unicorn. Ya kan? Kemudian digdaya lah. Tapi dari 1 juta startup gitu, rata-rata tumbang. Kebanyakannya ya. Kebanyakan tumbang, rata-rata tidak berulang tahun gitu. Jadi tidak jangankan repeat order gitu ya, repeat umur aja enggak. Itu sebuah challenge di mana berarti kalau ngelihat grafik bahwa memilih jadi sebuah startup itu resikonya juga nggak nanggung gitu. Betul. Nah, itu yang pertama. Jadi saya pengen tanya nih, kenapa juga memilih startup? Memilih Jawab, startup. Adi aja yang jawab ya. Ini bisa jadi kayak nambah poin kan nih kalau ada yang jawab? Tolong Iya. diperjelas. Nambah poin kan nih kalau yang jawabnya? Kita rebutan poin berarti ya. Rebutan poinnya. Aku dulu berarti poin pertama. Iya. Memilih startup sebetulnya itu penilaian stigma di masyarakat umum sebetulnya. Kalau di kita itu pasnya tuh kayak tadi Kang Pendi bilang, kita tuh geng. Kita tuh geng yang punya perasaan resah. Kita tuh dari background masing-masing tuh kita beda. Ya kan? Saya dulu memang bermain di teknologi. Uncle ini dia pemain bukan di teknologi. Yang di sebelah sana nggak masuk juga teknologi. Cuman dari diskusi-diskusi ringan kita tuh ngerasa, wah kayaknya ini ada yang salah gitu loh. Nah, kita buatlah konsep, kita buat literasi, belajar dengan teman-teman di luaran sana juga gitu. Nah, istilah startup itu muncul pada saat kita ngebuat entitas legal standing. Langsung dikatakan, wah nih perusahaan main di teknologi, terus baru muncul, startup nih gitu. Sebetulnya cakupan startup itu kayak dipersempit gitu kan. Kalau sekarang itu, padahal konteksnya kan perusahaan baru mau itu main di teknologi atau enggak, ya itu startup sebetulnya kayak gitu. Cuman kalau tadi ditanya kenapa milih startup, kita nggak milih sebetulnya. Kita nggak milih. Kita memilih untuk berjuang bersama di sini dengan entitas koperasi yang kita yakinin bahwa ini tuh jalan terbaik yang harus kita tempuh. Walaupun memang panjang banget permasalahannya. Jangankan momen kedepannya kita akan berdiskusi koperasi seperti apa, pendidikan seperti apa, pemberdayaan seperti apa. Di kita pun, saya pribadi pun masih belajar gitu loh Kang Pendi. Saya masih belajar, salah satunya dapat bimbingan mentor ya termasuk Kang Pendi juga, termasuk Teh Hera, Kakak Roto, bahkan dengan Kak Indra juga kita diskusi. Saya kemarin diskusi untuk belajar lagi tentang koperasi itu di salah satu course online ya, course online dari ICA dan Mondragon University. Jadi balik lagi ke tadi, startup kita nggak memilih, tapi
beri pandangan bahwa perusahaan baru yang bermain di teknologi disebutnya startup gitu. Berarti tidak memilih tapi menjadi sebuah pilihan. Nah, penilaiannya ya. Oke, jadi itu adalah sebuah pilihan ya. Jadi pilihan untuk menamakan dan mengambil sebuah keputusan. Gunakan kan gitu. Nah, oke, tadi ngomong startup berarti sudah menjadi sebuah pilihan. Ngomong-ngomong sebuah pilihan, bahwa legalitas ini dibangun dalam bentuk koperasi. Ini menarik. Kenapa? Kalau ngomongin startup, ngomongin koperasi, ini seperti air Dan api. Air dan api. bukan. Minyak. Ini kan bukan juga. Kacang. Kopi. Air dan kopi ya. Jadi ini tidak familiar, kan gitu. Oke. Ini tidak familiar. Jadi antara startup dengan koperasi ini tidak familiar. Nah, karena tidak familiar itu menjadi sebuah tantangan tentu ya kan. Dan dipastikan kalau ngomongin izin, ngajuin izin startup gitu kan, terus badan hukumnya koperasi, tentu bakal muncul berbagai dinamika di dalamnya. Betul. Ya kan? Nah, itu kan ribet gitu. Belum populer ya. Nambah-nambah masalah udah mah enggak ini kan gitu kan. Udah mau menyelesaikan masalah tapi dengan nambah masalah. Apakah itu sebuah solusi gitu kan? Nah, saya mau tanya saja, kenapa pilihannya jatuh ke koperasi? Nah, ini Saya mau tanya ke Uncle ini. oh, Uncle ya. Ini ke Tadinya- Uncle, tadinya Bapak mau saya sudah. ambil poin kedua. Tahan. Sabar ya. Bapak sih Jadi- tahan. Sebenarnya itu ya tinggal kembali ke seperti bahwa koperasi itu adalah old generation. Tapi bukan itu sebetulnya. Jadi saya cuma pinjam tadi omongan dari Pak Zabadi ya, bahwa katanya koperasi itu udah old. Tapi sebenarnya kenapa kita pilih koperasi? Karena kita berangkat dari obrolan awal sama teman-teman semua bahwa kita ini ingin berbagi bersama, gitu. Nah, dari rasa ingin berbagi bersama itu, kalau misalnya kita mencapai sesuatu, kita ingin berbagi bersama nih. Nah, apa yang paling yang paling bisa kita pilih? Literasi kita tuh yang menunjukkan koperasi, ya kan? Cuma karena koperasi ini memang tadi seperti yang dibilang, legalitasnya ribet, terus ini ribet. Jadi kita ya harus membuat suatu kan kita pilih platform atau startup itu kan juga merupakan suatu yang baru. Betul. Jadi koperasi juga ya harus bisa mengikuti sesuatu yang baru. Betul. Gitu. Jadi kami pilih koperasi karena pertama, satu, kami ingin bekerja sama. Dua, karena kami ingin mengembalikan garis jalannya Indonesia ya. Indonesia itu dibangun dari kulturnya gotong royong, saling menolong. Nah, itu berangkat dari situ dulu. Nah, dari seperti yang tadi sempat disebutkan ada sebagian bangsa Indonesia katanya udah kehilangan gitu kan. Jati diri ya. Nah, karena kita ingin kembali ke semangat itu, nah kita lihat bahwa platform e-commerce itu adalah salah satu momentum yang bisa mengembalikan itu. Betul. Makanya kita pilih koperasi, dasarnya karena tadi itu platformnya ya sebagai pelengkapnya dari itu. Yes, betul Oke. sekali itu. Ini menarik bahwa kemudian mengambil sebuah pilihan yang tidak populer itu suatu pilihan yang cukup berat sebenarnya. Susah gampang. Iya kan? Nah, bisa saja problematikanya mungkin tadi ya, problematikanya dengan perjalanan ini pengennya mah mulus gitu ya. Tapi ada aja. Tapi pilihan mengambil sesuatu yang tidak populer itu hal yang menurut saya perlu diapresiasi. Thank you Uncle. Oh. Iya. Uncle memang Sa- begitu menginspirasi. Sama-sama, tapi ingat ya umur saya sama dia sama lo ya. Siap. Nah, ngomong-ngomong nih, ini tadi dua pilihan juga yang sama-sama tidak populer. Yang ketiga, saya melihat pilihannya sudah diambil semuanya. Betul. Kemudian mikirnya adalah bagaimana juga memberikan ruang manfaat bagi
UKM. Betul. Kita tahu ini hari ini tuh kondisinya lagi pandemik. Ekonomi berjalan melambat. Bahkan banyak cenderung bagi pelaku usaha kecil mikro menengah itu banyak yang kemudian malah berhenti. Betul. Kan begitu. Nah, sehingga dari sisi mode ketahanan mereka hari ini dengan kondisi cobaan, tekanan gitu ya, yang begitu hebat dan luar biasa mengenai kondisi pelaku ini. Iya. Sehingga di saat My UKM kemudian dengan platform yang berbasis koperasi kan begitu, ngomongin UKM yang kondisinya seperti sekarang, itu mau seperti apa? Tanggapannya bagaimana dengan kondisi ini? Saya kira ini saya tanya Ini bukan rebutan ini, bukan rebutan. Saya mau tanya dulu ke Deken. Jadi Bapak tahan dulu. Itu pertanyaannya susah amat, Bos. Yang gampang-gampang aja maksudnya. Tadi mau saya bilang itu. Kalau yang susah, Enggak nanti susah-susah dilanjut amat. di talk Si show amat aja selanjutnya. yang bikin susah. Tadi mau bilang gitu, dilanjut di talk show selanjutnya yang kita ringan-ringan aja. Iya. Gimana Dek? Jadi sebenarnya ya UKM itu kan by nature-nya mungkin ya di mata umum itu mereka tuh seperti kurang lebih seperti jamur lah, jamur di musim hujan gitu ya. Mereka bisa tumbuh dengan cepat. By nature-nya mereka seperti itu. Tapi kalau misalnya datang satu fenomena alam misalnya banjir kah atau apalah gitu ya, angin kencang kah, mereka biasanya cepat juga tumbang. Meskipun ketika musim hujan atau musim banjirnya selesai, mereka cepat tumbuh lagi. Nah, itu itu yang dipersepsikan secara umum. Lalu kalau kita coba review ya, udah banyak sekali kajian-kajian yang membahas tentang itu oleh para pakar, misalnya sama Bang Sandi Uno misalnya sebagai pakar, atau tadi Kak Karoto juga kan, Bang Suroto juga membahas ke arah sana. Bahasan solusi teknisnya udah sangat banyak sekali sebenarnya. Mungkin kalau yang ingin saya sampaikan mewakili dari pandangan teman-teman My UKM, mungkin ada satu masalah prinsip ya. Jadi bukan pertanyaan mungkin secara teknis, kenapa sih UKM itu cepat berguguran ketika ada krisis gitu. Tapi mungkin pertanyaan prinsipnya kenapa mereka berguguran. Nah, kenapa mereka berguguran secara prinsipnya, kenapa sih mereka berguguran gitu. Kalau menurut pandangan My UKM lah yang diwakili oleh saya saat ini, mencoba perspektif yang berbeda melihatnya. Kita melihat ini seperti semacam kebiasaan dari generasi sebelumnya. Kalau tadi mengutip sedikit dari sambutannya Pak Ahmad Zabadi, bahwa ada satu sifat ekonomi yang sifatnya diwariskan atau diteruskan oleh generasi Sebelumnya, betul. Dari generasi sebelumnya ke generasi sudahnya. Critical gap. Ya. Nah kan kalau secara faktual gitu sekarang di negara kita misalnya ya, para pelaku UKM atau UMKM itu kan bisa dibilang mayoritas pasti dipegang sama orang-orang di usia produktif. Betul. Utamanya kan oleh generasi milenial atau maksimalnya generation X lah, kan saya sama Aman Gen X apa milenial? Saya generasi X sama milenial. Saya milenial. Milenial ikut milenial aja. Uncle ini seniornya milenial. Senior Iya, milenial. senior. Milenialnya senior. Milenial tapi senior. Nah, generasi milenial dan Gen X ini sebenarnya terkondisikan secara nggak langsung sama gelombang ekonomi sebelum kami, yaitu di era-era 3 dekade sebelumnya, di mana waktu itu mulai ramai misalnya di awal tahun 80-an sampai ke sini, sampai mungkin gencarnya di awal tahun 2000, mulai ada konteks globalisasi, lalu ada WTO, lalu ada AFTA. Nah, gelombang pembaruan atau gelombang globalisasi ini kan banyak merambah ke dunia-dunia yang sifatnya aplikatif. Betul. Bahkan sampai ke masuk ke mindset
publik ke grassroots lah. Yang waktu itu yang diusungnya itu adalah kompetitif, Mas. Ya. Itu sampai diksi-diksi ibu-ibu, mama, misalnya mama saya Lekat misalnya banget ya. kan, pasti mengutamakan ke anaknya atau ke generasi yang terkena imbas dari globalisasi itu adalah daya saing. Kalau pilih sekolah harus cari yang daya saingnya tinggi. Kalau mau bikin usaha, coba mengutamakan daya saingnya apa. Kalau mau mengembangkan UKM, harus punya daya saing produk. Itu seperti penanaman mindset di bawah sadar bahwa kita harus bisa survive tapi sifatnya sendiri-sendiri. Betul. Harus punya daya saing, harus punya competitiveness yang tinggi. Sebenarnya competitiveness itu bukan hal yang salah juga. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya tadi normatifnya mah kita Penempatan mengacu layarnya aja ya. undang-undang Penempatan layarnya antara kompetitif dan inovasi. Iya, bener. Sebenarnya kita negara ini dulu sempat nyaman dengan gotong royong. Gitu. Dulu mah waktu belum ada belum ada gaung atau doktrin globalisasi yang mengutamakan kompetisi, kita teh gotong royong pisan gitulah. Tapi kayaknya kita juga sering berkompetisi sih ya di internal. Oh jelas. Oh jelas kalau itu. Jelas. Kayak sekarang kan rebutan poin itu kompetisi. Kita nggak ngelihat kompetisi itu kayak Kita kan hal yang tabu gitu loh. Ya. Kompetisi barusan pilih kursi. Betul. Kamu yang paling dekat Pak Peldi aja. Betul. Kalau kompetisi yang sifatnya atau diarahkan ke kooperatif bagus banget kan. Itu Ya, makanya nah kita itu. itu berkompetisi tapi jalannya itu kooperasi. Karena konteksnya kompetisi kita itu gotong royong bebarengan kayak gitu Mas Ferdi. Ya, Jadi istilahnya tuh fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah. Terus kalau nambahin dikit lagi nih, kita tuh pengennya ya si kooperasi, balik lagi gitu ke zaman dulu kita tuh orangnya gotong royong, kooperatif banget lah. Kita tuh pengennya si kooperasi atau kooperatif ini udah jadi lifestyle-nya anak-anak muda nantinya. Lifestyle ya. Udah jadi gaya hidup, nggak cuman nggak cuman satu bagian mata pelajaran aja di sekolah misalnya, atau program pemerintah misalnya. Kita pengennya udah jadi lifestyle aja. Udah kayak gua pakai baju tulisannya Cinta koperasi. cinta koperasi. Oh, iya. Dayingnya masih belum tren. Tapi kayak anak-anak musik misalnya kan pakai kan. Iya. Mereka bangga, terus jadi obrolan di warung kopinya gitu kan asik nih. jadi Iya, betul. saya kira datang hal yang menarik tadi, ngomong berlomba-lomba dalam kebaikan, kita bersaing dalam mencapai sebuah tujuan yang positif, Betul, gitu ya. Saya kira itu hal yang menarik lagi. Nah, yang paling menarik sebenarnya yang ngikutin kita hari ini. Jadi yang ngikutin kita hari ini di live YouTube ya. YouTube. Udah muncul banyak banget sebenarnya yang Pertanyaan ya. ingin penasaran banget dengan MyUKM. Boleh. Gitu. Nah, Ini lihat. kayaknya Yang ini nih, izin nanya nih, apa Apa bisa membantu kami terkait perizinan dan distribusi pemasaran produk kami, Kak? oh, Ah, ya kan? terus. Halo Kak, mohon izin bertanya. Hehehe. Kenapa aku harus jualan di platform MyUKM? Baru nyimak, maaf kalau pertanyaannya B aja. Sukses ya. Bentar, lihat lagi. Nih, dari Piolmeli, untuk usaha saya yang sudah masuk ke marketplace Ya. dan juga berjualan di media sosial, apa nilai tambah dari MyUKM? Dari yang lain. Dari yang lain ya. Oke. Satu lagi, nih, bagaimana resiko untuk para pelaku usaha? Apakah joinnya di platform MyUKM bisa membuat mereka mendapatkan omset lebih meningkat jika mereka join di MyUKM? Ya. Nah, ini ada lagi nih Kang Rudi Fitriawan. Apa yang membuat daya tarik untuk bergabung ke MyUKM? Sementara sudah banyak platform besar bermain sejak lama. Niche. Wih, jadi Nah, poin-poinnya ini Banyak. Jadi yang mana nih? pertanyaannya keren-keren ini. Yang paling Terima keren kasih ya? sudah bergabung bersama kita semua. Kemudian bisa nyampe penasaran banget kan. Nah, ini
ini pertanyaan yang keren sebenarnya kan. Tapi tadi Pertanyaan satu. ada yang menggelitik. Ya. Ah, sebentar dulu. Apa nih yang menggelitik? nih? Semuanya menggelitik. Semuanya Kalau menggelitik. ada yang menggelitik. Pertama, Oh, banyak nih. karena apa yang membuat My UKM beda? Oke, ini yang pertama. Itu pertama. Silakan. Yang membedakan My UKM berbeda dengan platform lain. Di sini itu kita oleh dan untuk kita. Coba mic-nya lebih dekat. Oh, lebih dekatnya. Sayang kalau tidak Coba, jelas jawabannya. coba seperti menyentuh istrinya gitu loh. Jadi kenapa My UKM beda dengan platform lain? Apa bedanya gitu kan? Sebetulnya tadi mungkin di awal udah jelas banget ya tagline kita, My UKM e-commerce platform co-op. E-commerce itu suatu konsep yang dari hulu ke hilir kita pikirkan. Nah, konsen pertama My UKM itu terkait masalah literasi pendidikan tentang koperasi. Jadi teman-teman yang tadi banyak pertanyaan yang cukup menggelitik dan semuanya menggelitik bisa dicek di IG-nya kita. Karena kita berharap sosial media yang kita coba buat itu jadi salah satu tools pembelajaran teman-teman tentang koperasi. Itu mulai berunut dari awal sampai feed yang sekarang. Itu tentang pembelajaran koperasi. Nah, yang membedakannya terlepas dengan pemberdayaan, teman-teman di sini kan rata-rata kalau seller itu kan berharap selling ya. Wah, gua produksi barang nih unik banget gitu kan, pengen kejual, pengen profit. Itu nggak salah, namanya berbisnis harus ke sana. Cuman sebetulnya kompleksitas permasalahan UKM kan nggak cuman dari dia kejual atau tidak. Bisa dari branding, bisa dari akuntabilitasnya dia. Oh, dia brandingnya bagus, tapi kok tiap bulan omsetnya segitu terus. Berarti ada yang salah gitu kan. Jadi kompleks banget sebetulnya. Nah, berdasarkan kompleksitas permasalahan yang ada di UKM, kita coba merumuskan dengan teman-teman koperasi. Karena kan di koperasi juga dia punya produk koperasi loh. Punya offline-nya, punya online-nya juga gitu kan. Nah, harapannya itu permasalahannya apa tuh kita kolek. Nah, dengan poinnya kita kolek itu, teman-teman UKM yang mitra-mitra UKM di sini ya, khususnya gitu bisa dimulai dari pembelajaran tentang koperasinya dulu. Jadi nanti teman-teman seller pas mau jualan ke My UKM, itu tuh kita harapkan menjadi anggota koperasi dulu. Menjadi anggota koperasi dulu, kita belajar sama-sama. Saya pribadi dan teman-teman juga kita belajar bareng. Karena poin pertama juga kita itu tadi kayak pembahasan di awal diskusi sambutan, kita perekonomian itu sokok gurunya tuh koperasi loh Mas. Gitu kan? Jadi kalau kita ngomongin udah traffic, traction atau apa tapi pondasinya kita lupa, ya capek. Contohnya tadi yang dikatakan sama Dek Ken ini kan kayak jamur ya, kayak jamur kan. Gampang muncul, gampang hilang gitu kan. Kalau pondasinya nggak jelas, UKM itu unik. Tumbuhnya bisa ramean, temponya ada kondisi kayak pandemi kayak gini hilang semua. Karena pondasinya itu yang kita rasakan berdasarkan riset dan diskusi kita. Pondasinya nggak ada, mereka tuh jadi kayak hidup sendiri-sendiri. Ya kan, tidak terconnectednya insya Allah kalau di My UKM itu nanti seller yang menjadi di My UKM dan dia sebagai anggota koperasi itu akan terjadi koneksi secara sociality. Dan muncul rasa empati dan moralitas. Jadi kita nggak cuman berjualan nih, tapi kita juga harus punya kesadaran ya. Wah, kayaknya kalau saya sih udah besar nih, saya UKM besar misalkan nih. Ternyata ada UKM yang lain yang belum besar atau lagi berjuang. Nah, kita diskusi mungkin produknya bisa dengan harganya lebih baik sesama anggota koperasi. Nah, value-value ini kita masukkan. Jadi yang membedakan antara My UKM dengan platform lain itu benang merahnya ada di value-nya. Betul, Yep. betul. Oke. Kayak gitu. Nih ngomong-ngomong nih kalau yang mau nanya aja sebanyak-banyaknya. Ntar nih My UKM harus ngasih door prize. Nah, ya. Bagi penanya yang paling keren itu dapat door prize. Nanti setelah session door prize-nya dikirim. Kalau nggak dikirim tagih ke My UKM. ya, jadi saya nangkep kalau pembeda antara My UKM dengan platform lain adalah di value-nya. Yes. Kan gitu. Nah, sebelum next question nih, kita lihat dulu nih. Jadi ini pertanyaannya banyak banget. Iya. Jadi saking banyaknya ada yang kibau, kiwil, keren, aku. Oh iya itu. Itu nanya apa sih?
Maunya apa sih? Itu fans kayaknya. Itu manggil nama saya berarti kenal ini. Iya. Kayaknya orang dalam. Tapi Nih. nama YouTube-nya saya nggak tahu. Siapa ya? Nggak tahu, saya nggak tahu. Ini nih tanya nih. Perkenalkan saya Septiawan Gufron Imanuddin. Izin bertanya. Oke. Apakah bisa rebranding daerah tidak? Misal kerjasama dengan Disdagkop. Terima kasih. Oh sangat bisa. Bisa. Izin Sangat bertanya, apakah bisa. bisa membantu kami terkait perizinan distribusi pemasaran produk kami? Masya Allah panjang banget. Ah, Insya Allah, oke. insya Allah. Ini lucu nih nanya nih. Yang mana? Halo Kak, halo Kak, Min Min, izin izin. bertanya nih. Oh, iya, iya. Kenapa aku harus jualan di platform MyUKM? Kenapa Baru harus nyimak, jualan di Maaf platform? kalau pertanyaannya beda. Oh, berarti nanti bisa nonton record aja. Menit berapa sekarang nanti cek. Oh iya. Pertanyaan. Oke, bawah. Tapi bisa juga sambil lihat IG-nya gitu. Apa sih yang Dan? ngebedain MyUKM? Karena memang biasanya Kang Pendi ya, kita teh person-personnya teh ada keterbatasan penyampaian kata gitu kan. Jadi biasa kita sering nuangin di catatan-catatan nih kayak Uncle ya. Catatannya bisa 1 rim, 2 rim. Nah kalau yang sebelah sana nggak pernah nyatet. Ya, Tuh, kita pengen pertanyaan itu nanggapin tuh. pertanyaan ini kan Pertanyaan itu tuh, Bos. Nih ditanya lagi nih. Apa? Akang, apakah saat gabung ke MyUKM harus menjadi anggota koperasi Nah. juga? Jawab Akang. Nah, ini kita ceritain dulu sebetulnya. Kenapa? Jadi tuh? platform MyUKM ini tidak mengharuskan menjadi anggota Anggota koperasi, koperasi. tidak mengharuskan. Tapi kita akan masalah berjualan. Setiap orang kan akan bertanya, apa sih saya untungnya di MyUKM? Apa sih saya kenapa kok harus bergabung sama MyUKM? Betul. Kalau mau ngomong dagang nggak usah gabung sama MyUKM juga, untung atau rugi itu Udah biasa ya. Tetap udah biasa namanya dagang gitu kan. Tapi yang jadi permasalahan itu adalah di koperasi ini, pertama satu, ketika penjual bertemu dengan pembeli, terjadi manfaatnya kan penjual menjual barangnya, pembeli mendapatkan barang yang diinginkan, kan seperti itu. Jadi penjual baru dapat untung apabila dia udah berjualan. Betul. Tapi kalau misalnya bergabung secara platform MyUKM secara koop, jadi kan semua pedagang nih seperti kayak pasar semua dimiliki oleh semua orang. Jadi yang punya barang dagangan misalnya Kang Pendi punya dagangan sepatunya nggak laku. Nah, karena ikut dari koperasi, di akhir tahun dari koperasinya tetap dapat untung. Walaupun sepatunya masih belum terjual gitu kan. Jadi bisa saling mendukung, saling menopang gitu. Nah kalau pertanyaan kenapa sih saya harus ke MyUKM atau itu pertanyaan-pertanyaan mainstream yang ada di umum gitu. Jadi kalau kita pengen kan tuh lihat dulu visinya, Betul. jangan lihat apa sih untungnya. Yes. Gitu. Jadi visi ini mau kemana? Bahwa kita akan bersama-sama menuai keuntungan dan kita bisa saling menopang. Contoh Kang Pendi tadi punya usaha fashion atau sepatu, tukang bahan baku sepatu bisa dimanfaatkan langsung oleh Kang Pendi karena terhubung dalam satu platform. Kita akan mengelola namanya big data, ya kan? Nah, big data ini bisa menghubungkan. Kita akan memberikan input. Ini dia punya produksi, loh, ya. gitu kan? Dan dia anggota koperasi, dia punya barang seperti ini. Mungkin kamu bisa terhubung. Kita akan informasikan seperti itu. Dengan kayak gitu, lebih mudah orang mencari bahan baku, dia bisa cari sendiri di lingkungan ini sendiri dan dia bisa mencari pasar di lingkungan itu juga. Gitu. Jadi Concern saling community ya terhubungnya. Kang ya. Dengan komunitas ini jejaring akan semakin Kuat. Bismillah, insya Allah. bismillah. Oke. Itu menarik. Jadi bisa jadi itu salah pembeda selanjutnya selain value-nya kan begitu ya. Bagaimana ekosistemnya terbangun dan bisa teragregasi satu sama lainnya. Ini antusiasmenya sudah mulai naik nih. Iya. Tadi ada yang bilang saya sudah daftar tapi belum ada Apa? konfirmasi. Mana tadi ya? Nah ini. Oh. Saya sudah daftar tapi belum ada email konfirmasi yang saya terima. Nah, Coba itu Dek Regi. itu biasanya settingan email. Mungkin bisa dicek di promosi atau invitation atau bahkan di spam bahkan sekalipun. Karena memang
macam-macam settingan Gmail kita kan, kalau pakai Gmail kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang kok nggak ada verifikasi. Nah mungkin information selanjutnya juga, mungkin ini soft launch pertama kita terkait tentang platform Co-op My UKM. Nanti itu kita akan launching kedua terkait tentang aplikasinya. Jadi teman-teman yang mengakses myukm.id itu tuh masih versi beta sebetulnya. Cuma untuk membuat teman-teman tuh jadi sadar bahwa wah ini aplikasi kita nih. Gitu kan. Wah ini aplikasi kita banyak kekurangan nih. Atau aplikasi kita butuh banget masukan atau apa nih. Nah gitu kan. Sampai akhirnya ada informasi tuh tentang kita, tentang Co-op. Nah harapannya itu jadi awareness buat teman-teman mitra My UKM. Nanti kita berbicara lanjut tentang platformnya di soft launch nanti. Gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan, opsi pengiriman My UKM sudah bekerja dengan mana saja? Ada fitur cash on delivery? Ya, alhamdulillah kita dapat support dari salah satu perusahaan besar di Indonesia. Dan kita juga mendapat sinergi-sinergi yang luar biasa juga. Salah satunya tadi ada Pak Nur ya, perwakilan dari PT Pos. Jadi terkait nanti pengiriman, kita paling utama itu insya Allah dengan PT Pos. PT Pos udah banyak banget produk nih Kang Fendi. Dari cash on delivery-nya, ya kan, same day-nya, banyak macam-macam. Nah kita salah satu penguatan paling besar dengan PT Pos. Gitu kalau untuk pengiriman. Oke, berarti ini pengiriman oke ya. Nah terus bagaimana cara menjadi anggota koperasi My UKM? Ketika sudah menjadi anggota koperasi, akankah bisa menjadi pengurus koperasi? Nah ini nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini mulai Iya kan? anget-anget gimana gitu ya. Iya. Kayaknya itu sih nanti disiapin ini. Tapi tahan dulu. Kenapa? Disiapin Jadi bukunya. begini, Iya ini kayak Kawan-kawan sekalian begini. dicatat nih. sudah bergabung bersama kita adalah orang-orang yang begitu luar biasa sebenarnya. Ada dari Kodi, ada dari SP2I, ada Yes. mentor, ada Yes. dari organisasi-organisasi besar di Betul, ini. betul. Dan Koperasi itu besar. Saya juga mau nanya sama mereka, ngapain sih pada ikut-ikutan ke sini gitu? Karena apakah semenarik ini My UKM? Kan begitu ya. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan ini tugasnya Dek Kibau, Dek Angka, Ada angkel. sama Deken. Deh paman, aneh ya. itu adalah mengkurasi mana pertanyaan terbaik. Insya Allah. Kemudian tolong kasih hadiahnya ya, jangan Ya. PHP. Nah, dia dikirim bila alamatnya jelas dan bisa Nanti dihubungi bisa sama operator nanti. dijangkau oleh pengiriman. Oke. Kalau nggak bisa Dan dijangkau ya nggak tahu. pertanyaan-pertanyaan nanti juga harus dijawab. Betul. Jadi admin bisa menjawab pertanyaan di sini Insya Allah. dan selalu terbuka dan kemudian bisa berdiskusi dengan publik dengan Betul, layak betul. dan baik, ya kan? Betul. Jadi applause dulu untuk Kibau and the Gang. Untuk Ya. Dek and the Gang gitu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan selanjutnya mau duduk boleh, mau geser juga boleh, suka-suka aja sebenarnya ya. Tapi saya mau mengundang